video kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal statistik inferensial bagian keempat, yaitu tentang distribusi binomial. Kita langsung saja menyimak contoh yang pertama. Kenneth menghadapi 4 pertanyaan pilihan berganda. Setiap pertanyaan memiliki satu jawaban benar, dan peluang untuk menjawab benar dari setiap pertanyaan adalah 1/5. Nah, ini berarti adik-adik pilihan bergandanya ada 5 opsi ya. Jika X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah jawaban benar, susunlah distribusi peluang binomial dari X. Di sini kita tentukan terlebih dahulu yang menjadi N. Jadi di sini karena Kenneth menghadapi 4 pertanyaan pilihan berganda ya, berarti N-nya 4. Kemudian di sini P adalah peluang sukses ya. Peluang sukses itu berarti peluang untuk menjawab benar, yaitu 1/5. Kemudian Q itu adalah peluang kejadian gagal. Jadi peluang kejadian gagalnya adalah 4/5. Nah, X di sini merupakan banyaknya kejadian sukses. Jadi kalau ada 4 pilihan berganda ya, dan X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah jawaban benar, maka X di sini kemungkinan kejadiannya ada 0 kejadian ya. Artinya 4-4-nya dijawab salah, nggak ada yang benar ya. Atau bisa juga 1, bisa 2 ya. Bisa juga 3 dari 4 pertanyaan dia benar, atau bisa juga 4-4-nya dia menjawab benar. Sehingga kita akan menyusun distribusi peluang binomial dengan menggunakan tabel distribusi peluang binomial. Ya, di sini ada rumusnya nih ya adik-adik. P dalam kurung X besar sama dengan X kecil ya, sama dengan B ya sebagai singkatan untuk binomial ya, dalam kurung X titik koma N koma P ya, sama dengan rumusnya NCX ya. NCX itu maksudnya kombinasi ya, dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Sehingga di sini karena N-nya adalah 4 ya, jadi di sini 4C 0 karena X-nya 0. Dikali P pangkat X ya, jadi 1/5 pangkat 0 dikali Q pangkat 4 kurang 0. Ya, Q-nya 4/5. Sehingga 4C0 itu kan caranya 4 faktorial per 4 kurang 0. 4 faktorial dikali 0 faktorial. Ya, kemudian dikali dengan 1/5 pangkat 0 itu 1. Kemudian dikali dengan 4/5 pangkat 4. Jadi 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Nah, adik-adik ini bisa dicoret ya. Kemudian 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Jadi 1 kali 1 kali 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4 ya. Hasilnya 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4 diperoleh berarti 16 kali 16 ya adik-adik, 256 per 25 kali 25 625. Nah, ini peluang X sama dengan 0. Sekarang X sama dengan 1 berarti C 41 dikali dengan 1/5 pangkat X yaitu 1 ya. Kemudian dikali Q-nya 4/5 pangkat 4 kurang 1 3. Nah, 4C1 itu caranya 4 faktorial dibagi 4 kurang 1 faktorial, jadi 3 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian 1/5 pangkat 1 itu adalah 1/5. Kemudian 4/5 pangkat 3 itu 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, adik-adik 4 faktorial ini kita jabarkan ya, jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan ya. Tapi cukup sampai 3 faktorial saja. Jadi 4 faktorial ini kita jabarkan menjadi 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Tujuannya supaya kita langsung bisa coret ya 3 faktorialnya. Kemudian ini kalau kita gabung ya menjadi 4 pangkat 3 per 5 kali 5 pangkat 3 itu jadi 5 pangkat 4. Nah, di sini hasilnya ini 4 kali 4 pangkat 3 ya. Jadi 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Jadi sama nih ya. 256 per 625.
Itulah X sama dengan 1. Sekarang kita cari X sama dengan 2, berarti 4C2 ya, dikali 1/5 pangkat X, jadi pangkat 2, dikali 4/5 pangkat 4 kurang 2, pangkat 2 ya. 4C2 berarti 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. Dikali 1/5 pangkat 2 itu adalah 1 per langsung 5 pangkat 2 ya. Dikali 4/5 pangkat 2 itu adalah 4 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah, adik-adik 4 faktorial ini kita jabarkan sampai ke 2 faktorial ya. Per 2 faktorial kali 2 faktorial, ini kita gabung ya. Jadi 4 kuadrat per 5 pangkat 4. Nah, adik-adik di sini 2 faktorialnya kita coret aja ya. Dengan 2 faktorial di bawah. Kemudian 2 faktorial ini nilainya sama saja dengan 2. Karena 2 faktorial itu 2 kali 1 ya kan? Sehingga ini bisa kita coret dengan 4. Jadi ini hasilnya 2 di atas ya. Sehingga ini menjadi 2 kali 3, 6 ya. 6 kali 4 kuadrat, 96. Kemudian penyebutnya 5/4, jadi 625. Kemudian sekarang X sama dengan 3, itu berarti 4C3 dikali 1/5 pangkat 3 dikali 4/5 pangkat 4 kurang 3, jadi pangkat 1. Dimana 4C3 berarti 4 faktorial per 4 kurang 3 ya, berarti 4 kurang 3 itu 1 ya. 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/5 pangkat 3, jadi 1/5 pangkat 3 begini. Kemudian dikali dengan 4/5 pangkat 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya 4 faktorial kita jabarkan menjadi 4 kali 3 faktorial, menyesuaikan dengan yang di bawah ya. 1 faktorial itu 1 dikali 3 faktorial. Jadi ini bisa dicoret. Kemudian dikali dengan, ini kalau kita gabung jadi 4 per 5 pangkat 3 kali 5 jadi 5 pangkat 4. 4 kali 4, 16 ya, jadi 16 per 5 pangkat 4, itu 625. Nah, sekarang X sama dengan 4 nih adik-adik, caranya sama, jadi 4C4 dikali 1/5 pangkat 4, dikali 4/5 pangkat 4 kurang 4, 0 ya. 4C4 berarti 4 faktorial dibagi 4 kurang 4 itu 0 faktorial dikali 4 faktorial. Dikali 1/5 pangkat 4 itu adalah 1/5 pangkat 4 ya, gini ya. Kemudian 4/5 pangkat 0 itu 1. Apapun ya selain 0 ya. Dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1 kayak di atas ini nih ya. Oke, ini kita bisa coret ya adik-adik. 4 faktorial dengan 4 faktorial. Hasilnya adalah 1/625. Nah adik-adik, inilah distribusi peluang binomial dari variabel acak X ya, yang menyatakan jumlah jawaban benar. Adik-adik kalau kita tambahkan ya, semuanya peluangnya nih ya, maka nanti akan diperoleh 625 per 625, di mana hasilnya sama dengan 1. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan distribusi peluang ya, maka dicek dulu mungkin ya semuanya, hasilnya harus 1. Kalau misalnya nggak sama dengan 1 berarti kemungkinan ada yang tidak teliti. Oke adik-adik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Sebuah dadu dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas dari kejadian berikut. Di sini yang A, mata dadu 5 muncul 1 kali. Nah adik-adik, di sini kita menggunakan rumus yang tadi ya adik-adik. Jadi kita perlu mendapatkan nilai N, nilai X, nilai P ya, dan nilai Q. Untuk N di sini N-nya 4 kali ya. Jadi N-nya selalu 4. Kemudian untuk nilai P ya, P adalah peluang kejadian sukses. Kejadian sukses itu adalah kejadian yang ditanyakan. Jadi di sini yang menjadi pertanyaan mata dadu 5 kan? Berarti P di sini adalah peluang munculnya mata dadu 5 dalam setiap kali percobaan. Berarti 1/6 ya peluangnya. Karena ada 6 buah mata dadu ya. Jadi kalau mata dadu 5 peluangnya 1/6. Kemudian Q adalah
peluang kejadian gagal. Jadi caranya 1 dikurang P ya. Jadi hasilnya 5/6. Kemudian X itu adalah banyaknya kejadian sukses. Di sini kan kita mau hitung probabilitas mata dadu 5 muncul 1 kali. Berarti X-nya 1. Nah, sekarang kita hitung P X sama dengan 1 ya. Yaitu B dalam kurung 1 titik koma, N-nya 4, P-nya 1/6. Jadi 4,1/6. Caranya 4C1 ya. Ini N-nya, ini X-nya, jadi 4C1 ya. Kemudian dikali P pangkat X, P-nya adalah 1/6, 1/6 pangkat 1. Kemudian dikali dengan Q pangkat N kurang X. Jadi Q-nya 5/6, pangkat 4 kurang 1 ya, 3. Nah, di sini kita kerjakan ya. 4C1 itu berarti 4 faktorial per 4 kurang 1, 3 faktorial dikali 1 faktorial. 1/6 pangkat 1 itu adalah 1/6. Kemudian 5/6 pangkat 3 itu berarti 5 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Ini nanti 4 faktorial itu kan 4 kali 3 faktorial. Jadi bisa dicoret ini dengan 3 faktorial yang di bawah. Kemudian 1 faktorial kan nilainya 1 ya. Jadi 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial itu hasilnya 4 ya. 4 dikali 1/6 dikali 5 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Kemudian ini kalau kita kalikan ya, jadi 4 kali 1 kali 5 pangkat 3 itu 125. Jadi 4 kali 125, 500 per 6 pangkat 4 itu 36 kali 36. Hasilnya 1296 ya. Dan kalau disederhanakan menjadi 125 per 324. Ya, jadi ini jawabannya. Atau bisa juga dibikin dalam desimal ya, jadi 0,3858. Ini saya bulatkan. Nah, ini dia jawabannya. Oke, sampai sini juga boleh ya adik-adik, sampai di pecahan. Nah, sekarang kita mau jawab yang B. Mata dadu genap muncul 2 kali nih. Nah, berarti P-nya ya adalah peluang kejadian sukses, yaitu peluang munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap itu apa saja ya adik-adik? Ada 2, ada 4, ada 6 kan ya. Jadi ada 3 buah mata dadu genap dari 6 buah mata dadu. Jadi 3/6 peluangnya. Atau 1/2 ya, disederhanakan. Sehingga peluang gagalnya adalah 1 dikurang 1/2. Jadi 1/2. Kemudian X-nya adalah banyaknya kejadian sukses, jadi 2 kali. Nah, di sini berarti caranya P X sama dengan 2. Sama dengan B dalam kurung 2 titik koma N-nya 4 ya. 4, koma P, P-nya 1/2. Jadi di sini kita cari 4C2 dikali 1/2 pangkat X ya, X-nya 2 dikali 1/2 pangkat 4 kurang 2. Jadi pangkat 2 juga. Nah, 4C2 itu berarti 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kan ya. Kemudian 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2 hasilnya 1/2 pangkat 4. Nah, adik-adik ini kan kalau kita jabarkan jadi 4 kali 3 kali 2, kemudian kali 1. Kali satunya nggak perlu ditulis ya. Per 2 faktorial adalah 2 kali 1, jadi 2. Ini juga jadi 2. Sehingga ini bisa kita coret adik-adik ya, dengan 4. Kemudian dikali dengan 1/2 pangkat 4. Nah, 2 ini juga bisa kita coret dengan 2 pangkat 4 ya. Jadi tinggal 2 pangkat 3 nih di bawah. Sehingga hasilnya adalah 3/2 pangkat 3. Jadi 3/8. Ya, boleh 3/8 atau kita juga bisa jawab dalam desimal 0,375. Inilah jawaban untuk yang B adik-adik. Kemudian yang C, di sini kita disuruh hitung probabilitas mata dadu 2 atau 6 muncul sebanyak 4 kali. Berarti peluang kejadian suksesnya itu adalah peluang kejadian munculnya mata dadu 2 atau mata dadu 6. Ya, berarti peluangnya adalah 2/6 ya kan? Jadi 2 dari 6 mata dadu ya. Disederhanakan jadi 1/3. Untuk Q berarti 1 dikurang 1/3 nih. Jadi jawabannya 2/3 untuk Q. Kemudian X itu adalah banyaknya kejadian sukses, jadi 4.
Sehingga di sini kita mau hitung PX sama dengan 4 ya. Yaitu B dalam kurung 4 titik koma, N-nya 4 ya. Kemudian peluangnya 1/3. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus menjadi 4C4 dikali 1/3 pangkat 4 dikali 2/3 Q-nya ya. Q-nya kan 2/3. Pangkat 4 kurang 4, jadi pangkat 0. Nah, 4C4 ya, hasilnya kan 1 ya, karena kan 4 faktorial per 4 faktorial kali 0 faktorial. Nanti kan bisa dicoret ya, jadi ini hasilnya 1. Kemudian 1/3 pangkat 4 jadi 1/3 pangkat 4. Kemudian 2/3 pangkat 0 hasilnya 1 juga ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/9 kali 9, 81. Ya, jadi inilah probabilitasnya, atau kita bisa bikin ke desimal jadi 0,0123 dibulatkan ya. Oke adik-adik, kita simak contoh berikutnya ya. Contoh ketiga. Oke, sebuah mesin yang memproduksi semacam alat ternyata dari setiap produksi selalu terdapat 5% rusak. Sekarang, jika secara acak diambil 10 buah dari alat tersebut untuk diselidiki, hitunglah probabilitas akan terdapat yang A, 2 rusak. Nah, adik-adik di sini kita masih menggunakan binomial ya, karena bicara tentang rusak dan tidak rusak ya kan. Di sini kita harus cari dulu nilai N ya. Jadi N-nya itu berarti ini ya, mau diambil 10 buah ya kan. Jadi N-nya 10. Kemudian peluangnya ya, itu kan peluang kejadian sukses ya. Maksudnya peluang kejadian sukses itu adalah peluang yang ditanyakan di soal. Jadi nggak melulu harus sukses ya. Jadi yang P ini adalah peluang yang ditanyakan, yaitu peluang rusak nih. Berarti peluangnya rusak adalah 5%. Ya, jadi kali ini P sama dengan 5%. Nah, 5% itu sama dengan 5/100 ya. Alias 1/20 ya kan. Kita ubah dalam pecahan supaya kita mudah kerjain. Kemudian Q-nya itu adalah 1 dikurang P. Jadi 1 dikurang 1/20. Berarti 19/20 ya. Kemudian X-nya di sini adalah banyaknya kejadian rusak, berarti ada 2. Nah, sekarang kita akan hitung probabilitasnya dengan menggunakan rumus ini ya, peluang binomial. Jadi PX sama dengan 2 ya, sama dengan B dalam kurung 2 titik koma, N-nya 10, koma P, P-nya 1/20 ya, sama dengan 10C2 ya, 10C2 dikali 1/20 pangkat X, jadi pangkat 2, dikali 19/20 pangkat 10 kurang 2, jadi pangkat 8. Nah, di sini 10C2 berarti 10 faktorial per 10 kurang 2, jadi 8 faktorial kali 2 faktorial. Dikali 1/20 pangkat 2, dikali 19 pangkat 8 per 20 pangkat 8. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya, jadi 10 kali 9 kali 8, stop ya sampai di sini. Karena bisa dicoret dengan 8 faktorial yang di bawah. Oke. Kemudian 2 faktorial itu kan nilainya 2 ya. Jadi bisa kita coret juga dengan 10. Kemudian dikali dengan, ini kalau kita gabung jadi 19 pangkat 8 per 20 pangkat 10 ya, adik-adik, pangkatnya ditambahin. Nah, adik-adik di sini kakak udah cari nih jawabannya ya. Jadi 5 kali 9 45. 45 dikali 19 pangkat 8 per 20 pangkat 10. Di sini kakak pakai desimal aja ya. Hasilnya dibulatkan menjadi 0,075. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Sekarang kita jawab pertanyaan yang B. Hitunglah probabilitas tidak ada yang rusak. Ya, kita akan cari dulu nih N-nya 10 juga ya, kemudian P-nya tadi 1/20, Q-nya masih 19/20 ya.
Nah, X-nya berarti banyaknya kejadian rusak. Jadi karena di sini tidak ada yang rusak, berarti X-nya adalah 0. Sehingga kalau kita cari ya, jadi P, X sama dengan 0, sama dengan B, dalam kurung 0, titik koma, 10,1/20, sama dengan 10C0 dikali 1/20 pangkat 0 ya. Kemudian dikali 19/20 pangkat 10 kurang 0, jadi pangkat 10. Nah adik-adik, 10C0 itu kan nanti jadi 10 faktorial per 10 faktorial kali 0 faktorial ya, berarti nilainya 1 ya. Jadi 10C0 kita tulis aja 1, kemudian 1/20 pangkat 0 itu juga 1, tinggal ini ya, 19 pangkat 10 per 20 pangkat 10. Nah ini juga kakak udah cari ya. Dalam desimal hasilnya adalah 0,5987 nih, dengan pembulatan tentunya ya. Oke adik-adik, seperti itu ya cara menyelesaikannya untuk contoh 3 ini. Sekarang kita ke contoh berikutnya ya. Contoh 4, sebanyak 6 tenaga medis akan disuntikan vaksin COVID-19 dan diperkirakan efektivitas vaksin adalah 80%. Hitunglah probabilitas vaksin tersebut efektif terhadap yang A, paling banyak 1 orang. Nah, adik-adik di sini karena paling banyak 1 orang, berarti dari 6 tenaga medis ya, bisa saja kemungkinannya tidak ada sama sekali. Nah, di sini karena menggunakan kata paling banyak nih ya, berarti kita akan menggunakan peluang binomial kumulatif. Ya, di mana nanti peluangnya ditambah-tambahkan ya, adik-adik. Nah, di sini karena paling banyak 1 orang, berarti yang ditanyakan adalah peluang X kurang dari sama dengan 1 ya. Nah, kita cari dulu ya nilai N. Jadi nilai N, kemudian nilai P, dan nilai Q. Nah, di sini nilai N karena ada 6 tenaga medis ya, berarti N-nya 6. Kemudian peluang sukses ya, berarti peluang vaksinnya efektif itu 80%. Berarti 80/100 ya, atau 4/5. Berarti peluang kejadian gagal itu 1 dikurang 4/5, jadi 1/5. Nah, adik-adik di sini kita kerjakan ya. Jadi peluangnya adalah peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ya. Jadi kita langsung menggunakan rumusnya ya adik-adik. Jadi NCX berarti 6C0 dikali P-nya 4/5 pangkat X, jadi pangkat 0, dikali Q-nya 1/5 pangkat 6 kurang 0, jadi pangkat 6, ditambah dengan 6C1 karena X-nya 1 ya, dikali 4/5 pangkat 1, dikali 1/5 pangkat 6 kurang 1, jadi pangkat 5 ya. Nah adik-adik, 6C0 itu hasilnya kan 1 ya, karena 6 faktorial per 6 faktorial kali 0 faktorial ya kan. Jadi hasilnya 1. Kemudian 4/5 pangkat 0 hasilnya 1 juga. Kemudian 1/5 pangkat 6 itu jadi 1/5 pangkat 6 ya kan. Kemudian di sini 6C1 kita langsung saja ya adik-adik. 6C1 hasilnya adalah 6. Kemudian 4/5 pangkat 1 itu 4/5. Dikali 1/5 pangkat 5 itu jadi 1/5 pangkat 5. Kalau kita lanjutkan ya, ini jadi 1/5 pangkat 6 ditambah 6 kali 4 jadi 24 per 5 kali 5 pangkat 5, 5 pangkat 6 kan ya. Karena penyebutnya sudah sama, ini jadi bisa ditambahkan menjadi 25 per 5 pangkat 6. Nah karena 25 itu kan 5 pangkat 2 ya adik-adik. Jadi 5 pangkat 2 per 5 pangkat 6. Sehingga bisa disederhanakan menjadi 1/5 pangkat 4. Ya, jadi jawabannya 1 per 25 kali 25, 625. Nah adik-adik, inilah peluang kumulatifnya. Sekarang kita lihat pertanyaan yang B. Jadi hitunglah probabilitas vaksin efektif terhadap antara 2-3 orang. Berarti peluang kumulatifnya adalah kayak gini ya cara nulisnya ya. X lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 3. Jadi di sini kita akan jumlahkan peluang X sama dengan 2
ditambah dengan peluang X sama dengan 3. Menggunakan keterangan yang sama ya dan rumus ini, sehingga menjadi 6C2 ya, karena X-nya 2 dikali dengan 4/5 pangkat 2 dikali 1/5, peluang gagal ya, pangkat 6 kurang 2 jadi 4, ditambah 6C3 karena X-nya 3 dikali 4/5 pangkat 3 dikali 1/5 pangkat 6 kurang 3 jadi pangkat 3. Kita langsung saja ya adik-adik, 6C2 berarti 6 kali 5 dibagi 2. 6 kali 5 dibagi 2 berarti 15 ya. 15 dikali 4 pangkat 2 per 5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 4. Kita lanjutkan yang sebelah kanan dulu. 6C3 ya, itu berarti 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2. Oh, berarti 20 ya. Tinggal 5 kali 4, 20. 20 dikali dengan 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3 dikali 1/5 pangkat 3. Nah, sekarang ini 15 kali 4 kuadrat 16 ya. 15 kali 16 itu 240 per 5 pangkat 6. Ditambah, ini 20 kali 4 pangkat 3. 20 kali 4 pangkat 3 ya, hasilnya adalah 1280 per 5 pangkat 6. Nah, ini tinggal kita tambahin ya adik-adik karena penyebutnya udah sama, menjadi 1520 per 5 pangkat 6 itu adalah 15.625. Nah, kita sederhanakan ya. Hasilnya adalah 304 per 3.125. Nah, inilah jawabannya, peluang untuk yang B ini ya. Sekarang yang C, probabilitas vaksin tersebut efektif terhadap paling sedikit 5 orang. Berarti karena paling sedikit, berarti X-nya lebih dari sama dengan 5. Artinya peluang X sama dengan 5 ditambah peluang X sama dengan 6. Karena kan paling sedikit 5 orang ya. Dan semuanya ada 6 orang. Dengan cara yang sama ya, jadi 6C5 dikali 4/5 pangkat 5 ya. Pangkat 5 ini dikali 1/5 pangkat 6 kurang 5. Ini pangkat 1. Ditambah 6C6, ini ya X-nya 6, dikali 4/5 pangkat 6, dikali 1/5 pangkat 6 kurang 6, jadi 0. Nah adik-adik, 6C5 itu kan 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial ya, hasilnya berarti 6 ya. 6 dikali 4 pangkat 5 per 5 pangkat 5 dikali 1/5. Kemudian ditambahkan dengan 6C6 itu adalah 1 ya. 1 dikali 4 pangkat 6 per 5 pangkat 6. 1/5 pangkat 0 itu kan 1 juga. Sehingga hasilnya ini kalau kita kalikan ya, 6 dikali 4 pangkat 5 hasilnya 6.144 per 5 pangkat 6 ya. Ditambah 4 pangkat 6 itu adalah 4.096 per 5 pangkat 6. Nah ini kalau kita tambahkan ya, hasilnya 10.240 per 5 pangkat 6 tadi 15.625. Dan kalau disederhanakan didapat 2048 per 3.125. Nah inilah peluang untuk yang C ya adik-adik. Nah seperti itulah adik-adik ya peluang binomial kumulatif. Kita simak contoh berikutnya nih, contoh yang terakhir ya. Pada pengambilan sebuah kartu bridge sebanyak 3 kali dengan pengembalian, X adalah variabel acak yang menyatakan munculnya kartu as. Tentukan yang A ya, peluang munculnya kartu as sebanyak 2 kali. Nah adik-adik, mengerjakan soal ini kita juga bisa loh menggunakan peluang binomial. Kenapa? Karena ini juga percobaan yang hasilnya itu ada 2. Yaitu ya bisa kartu as yang muncul, bisa bukan kartu as yang muncul. Nah, itu kan merupakan percobaan binomial kan ya. Sehingga kita bisa menggunakan aturan binomial di sini. Jadi pertama kita tentukan dulu n-nya. Karena pengambilannya sebanyak 3 kali berarti n-nya 3. Nah, sekarang untuk nilai P ya,
Nilai P itu adalah peluang kejadian sukses. Nah, di sini peluang kejadian sukses itu berarti peluang munculnya kartu as nih yang ditanya ya. Adik-adik, kartu as dalam kumpulan kartu bridge ya, itu terdapat kartu as keriting ya, sekop, kemudian hati dan juga wajik ya. Jadi ada 4 kartu as, sehingga peluangnya /4 per seluruh kartu bridge itu ada 52 ya. Ini kita nggak lihat jokernya ya, jadi 4/52 disederhanakan didapat 1/13. Kemudian untuk Q-nya ya, Q berarti peluang kejadian gagal, jadi 1 dikurang 1/13. Jadi 12/13 ya. Kemudian X di sini adalah banyaknya kejadian sukses ya, banyaknya kejadian muncul kartu as, jadi 2 kali. Nah, sekarang kita akan cari dengan menggunakan peluang binomial ya, jadi peluang X sama dengan 2. Caranya berarti karena N-nya 3 ya, jadi 3C2 ya, dikali dengan P pangkat X ya, jadi 1/13 pangkat 2. Dikali peluang gagal 12/13 pangkat 3 kurang 2, jadi pangkat 1. Nah, 3C2 kan hasilnya 3 ya, 3 dikali 1/13 pangkat 2 dikali 12/13. Nah, di sini 3 kali 12 itu 36. Kemudian 13 kuadrat dikali 13 berarti 169 ya, dikali 13 itu 2197. Nah, inilah peluang munculnya kartu as sebanyak 2 kali. Kemudian pertanyaan B adalah nilai rata-rata dari X. Nah, adik-adik, nilai rata-rata itu rumusnya, karena ini adalah percobaan binomial, kita bisa langsung menggunakan rumus ini nih adik-adik, yaitu mu sama dengan N, N-nya 3 ya, jadi 3 dikali dengan P, P-nya 1/13. Jadi 3 dikali 1/13 ya, jawabannya 3/13. Pertanyaan yang C, tentukan varians dari X. Varians rumusnya untuk percobaan binomial itu kita bisa menggunakan sigma kuadrat ya, sama dengan ini sebagai varians ya, sama dengan N kali P. N kali P itu kan kita udah cari nih ya, 3/13 dikali Q. Q-nya adalah 12/13. Sehingga hasilnya adalah 36/169. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pembahasan contoh-contoh soal tentang distribusi binomial. Semoga dengan contoh yang ada ini, kalian bisa semakin paham ya tentang materi ini. Nah adik-adik, di sini juga terdapat latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk mengecek pemahaman kalian. Semoga sukses ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.